Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semangat untuk belajar? Semangat. Oke. Nah, di sini Bu Susi akan melanjutkan materi tentang teks berita, ya. Tapi sebelum kita melanjutkan teks berita, Ibu mohonkan kepada Mbak Rona untuk memimpin berdoa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Mbak Rona sudah memimpin doa. Oke, kita masuk di teks berita. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks berita ya. Oke, di teks berita itu kita lihat sebentar di sini. Apa saja yang kalian pelajari di minggu kemarin? Tentang apa, Mbak? Mas? Mengidentifikasi apa? Unsur-unsur dari teks berita. Oke, unsur-unsur dari teks berita. Apalagi yang kalian pelajari di minggu kemarin? Ciri-ciri teks berita. Apalagi? Ada lagi? Di kelompok ini? Apa, Mbak? Menyimpulkan isi berita. Oke. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur teks berita ya. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi data atau informasi dari sebuah peristiwa. Nah, setelah kalian nanti mengidentifikasi data atau informasi dari sebuah peristiwa, kalian akan membuat sebuah teks berita. Oke, apa hari ini tujuan pembelajaran kita? Dan akan membuat teks berita. Oke, Bu Susi akan menyanyikan sebentar. Silakan dilihat. Selamat pagi pemirsa setia Breaking News kembali hadir di hadapan Anda edisi Sabtu 1 Mei 2021 yang akan menghadirkan berita yang hangat dan teraktual bersama saya Afif Zahra. Pada bulan Ramadan tahun ini sejumlah tempat di Jakarta telah dibuka kembali selama new normal. Salah satunya adalah Pasar Beringharjo yang ada di kawasan Malioboro. Objek wisata ini telah dibuka kembali setelah berbulan-bulan ditutup guna mencegah penularan COVID-19. Baik pemirsa, kita akan simak liputan dan setelan batik lainnya. Uniknya, di sini kalian bisa menawar untuk mendapatkan harga yang diinginkan. Sebelum pandemi COVID-19, ketika masuk sepertiga akhir bulan Ramadan, pasar ini sangatlah padat pengunjung. Bahkan kata pengelola ketika mendekati Lebaran, tiap harinya sekitar 1000-an pengunjung datang ke Pasar Beringharjo ini. Tetapi setelah pandemi datang, pada bulan Ramadan yang tinggal 1 minggu ini pun, Pasar Beringharjo masih sepi. Bahkan omset pedagang menurun drastis sampai 90%. Sebagai solusinya,
Sebagian mereka ikut berjualan online dan sebagian lainnya tetap berjualan secara offline. Sepinya pengunjung ini juga memang efek dari anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak sangat penting dan tidak melakukan kegiatan bergerombol. Oke. Sudah kalian lihat sekilas tadi ya tentang apa tadi ya beritanya itu? Pasar Beringharjo yang bagaimana? Sepi oleh pengunjung. Ya dari tadi video yang kalian lihat itu unsur-unsurnya apa saja? Pasar itu termasuk apa? Nanti dimasuk di dalam unsur apa? Tempat. Terus apa lagi? Tempat itu nanti pertanyaannya apa? Di mana ya? Di Pasar Beringharjo. Nah, terus apa lagi? Suasananya sepi. Kalau suasana sepi itu menjawab pertanyaan apa? Bagaimana suasananya sepi? Terus apa lagi? Kapan? Pada saat akhir bulan Ramadan. Terus apa lagi? Mengapa? Apa Mas? Mengapa sepi? Karena prokes. Terus pandemi COVID. Ya, apa lagi? Siapa? Para pedagang yang ada di Pasar Beringharjo. Terus yang belum apa? Pertanyaan apa? Siapa sudah tadi? Para pedagang. Apa? Kalau apa menjawab pertanyaannya? Apa yang sedang dilakukan oleh Afifati Zahra? Oke. Terus jawabannya? Menyiarkan berita tentang Pasar Beringharjo. Nah, dari tadi ada unsur-unsur berita. Nah, kalian nanti akan membuat apa? Mind mapping. Mind map. Pernah mendengar kata-kata mind map? Belum? Yang lain pernah mendengar kata-kata mind map? Apa? Belum? Belum pernah membuat? Belum? Mind map itu peta pikiran. Pernah mendengar kalau peta pikiran? Oh, pernah ya. Peta pikiran. Peta pikirannya jadi nanti di yang tengah itu nanti kalian membuat topiknya. Di sini Bu Susi berikan contoh dulu. Kalau tadi dari beritanya Mbak Yara dijawab bareng-bareng ya. Nah, ini ada gambar apa itu ini? Tanah longsor. Nah, topiknya tentang apa itu tanah longsor itu? Bencana alam. Nah, kalau mind mapping nanti kalau Bu Susi membuat, nanti kalian membuatnya di kertas manila ya. Nanti silahkan di satu kelompok kalian membuat mind mapping yang Bu Susi berikan gambarnya nanti ya. Oke, di sini bencana alam. Terus menjawab pertanyaan tentang apa? Apakah? Bencana apakah itu? Terus jawabannya? Tanah longsor. Nah, nanti di sini tanah longsor. Apakah harus lingkaran, Bu? Tidak. Apalagi selain tanah longsor, selain pertanyaan apa? Bagaimana cara mengatasinya? Reboisasi, pintar sekali. Terus apa lagi Mbak? Mas? Siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Para warga. Para warga sekitar, bisa. Silakan masuk.
Oke, ini tadi tentang apa? Di sini tadi tentang bagaimana. Terus di sini siapa? Masih ada apa lagi? Mengapa? Oke. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena hutan gundul. Karena apa, Mas? Penggundulan. Oke. Karena hutan gundul. Apalagi selain mengapa? Masih ingat tadi? Di mana? Di mana ini, Mas? Di lereng gunung. Kurang ya ini. Di lereng, maaf ya tidak terlihat yang situ ya. Gunung. Terus apalagi? Masih ada berapa? Satu yang belum apa? Kapan? Kapan terjadinya ini? Saat musim hujan. Apa? Saat musim hujan. Saat musim hujan. Oke. Nah, nanti di masing-masing kelompok Bu Susi akan membagikan gambar yang berbeda. Nah, silahkan di masing-masing kelompok nanti berdiskusi, berkreasi, membuat apa? Mind map atau tadi peta pikiran. Paham? Oke, selanjutnya setelah membuat mind mapping nanti kalian akan apa tadi? Dapat menuliskan apa? Tujuan pembelajaran tadi? Iya, sudah mengidentifikasi, setelah diidentifikasi terus membuat berita. Nah, dari identifikasi tadi silahkan nanti di masing-masing kelompok membuat teks berita. Yang di situ isi dari teks berita itu ada unsur-unsur dari teks berita. Tadi apa saja unsurnya? 5. W, 1, H. Atau kalau di bahasa Indonesia apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Oke, sudah paham? Silakan dari perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Maju silakan, satu saja yang maju. Tak walik saya. Ya, ambil satu-satu. Ya. Oke. Mana Mas? Oke. Sudah? Nah, silakan dicermati. Itu nanti dari gambar itu kalian dapat menentukan topiknya. Ya. Kalian membuat mind mappingnya di sini. Satu kelompok diberi 1. Mas. Ini Mbak. Oke, terus ini ada dia di gulungnya dibalik biar tidak ngelundung, gulung. 1 dibalik Mas, nggih, dibalik biar tidak gulung. Nggih. Ini. Itu. Ya, silahkan kalian membuat sesuai dengan gambar yang kalian dapatkan. Kayak dicermati bersama teman satu kelompok. Terus nanti membuat mind mapping. Nah, dari membuat mind mapping itu nanti silahkan dibuat kalimat yang apa? Kalau kalian membuat berita itu yang apa? Runtut. Nggih.
Apakah harus lingkaran, Bu? Tidak harus, dikreasikan sesuai dengan kelompokmu masing-masing. Jangan lupa ditulis nama dari anggota kelompok kalian. Nanti ditempel. Oh, yang ini. Yang ini ditempel di tengah boleh, nanti terus ditulis ini apa? Topiknya tentang apa? Mau pakai ini? Oke, sebelum dimulai, kalau Bu Susi bilang, siswa 8B, siap-siap semangat. Bisa? Oke. Siswa 8B, siap-siap semangat. Sudah semangat semua? Ya, silakan dimulai. Mau diberi berapa waktu ini? Ya, tidak usah lama-lama, jadi bekerja semua ya. Langsung di sini saja. Tentukan dulu itu topiknya apa, gambarnya itu tentang apa toh. Terus nanti kalian mencari unsur-unsurnya agar dapat membuat teks berita yang baik dan benar. Sudah Mas? Ya. Mau ditempel nggak? Nggak usah. Nanti yang tengah diberi tulisan juga boleh, ditempel juga boleh. Oh ya. Yang di sini mau ditempel tidak? Gambarnya? Tidak usah? Oh enggak. Sini mau ditempel tidak gambarnya? Iya. Oh ya. Ya, nanti boleh ditempel. Dipilih tulisan yang lebih bagus dari tulisannya Bu Susi. Yang lebih rapi. Yeah. Ini tentang apa ini, Mas? Ada pensil nggak? Ditulis di gambar apa dulu gitu, ya? Yuk ditulis kreasimu. Mau lingkaran apa? Laki-laki tuh sukanya apa gambarnya? Oh, ditulis dulu ya, boleh. Jawabannya saja ya. Oke. Ada yang menulis di sini, nanti biar cepat selesai. Terus nanti pekerjaan kalian ditempelkan di sebelah kalian. Nanti kelompok yang bagus, rapi akan mendapatkan hadiah atau reward dari Bu Susi. Silakan dari 4 kelompok. Lembarannya terus dibuat mind mapping. Dibuat yang bagus ya. Sudah belum? Pasien yang terkena wabah COVID. Iya, yang tengah itu apa? Tentang apa itu? Lester, oh ya. Pasien peristiwa itu. Sampai jam berapa? Ada yang bawa jam tangan di sini? Ada jam tangan? Nggak ada ya? Masing-masing kelompok ada yang bawa jam tangan tidak? Tidak. Oh, cuma. Oke. 15 menit nggih. Sekarang jam 8:10. Nanti jam setengah 9 kurang 5 menit kita akan ya apa lagi? Oke, selain apa, Mas? Oke. Yang dirugikan.
ditulis semua, ayo. Dari 5B1H itu ditulis jawabannya apa saja. Aturan kesehatan. Iya, oke. Oke. Sudah ditemukan, Mbak? Baru 3. Pindah ke sana nggak apa-apa duduknya, di dekatnya temennya di situ. Enggak, maksudnya di sini. Oh ya, oke. Oke. Yang membuat 2, yang menulis 1. Oke, bagus. Sudah mulai, Mbak? Kapan aku ya, Kapan Kapan? Bapak COVID-19 apa? Jadi. Kapan Bapak COVID-19 tahun 2019. Akhir tahun 2019. Terus apa lagi? 1, 2, 3, nggih. Tambah. Siapa gimana? Heeh. Gak apa-apa, langsung ditulis. Nah, kan nanti lebih jelas kalau pakai spidol. Ya, di mana? Di tanah. Siapa yang mau nulis di sini? Yuk, mulai ditulis. Udah 4 menit. Iya. Ya, boleh. Ini gambarnya tentang apa? Pandemi COVID. Oke. Terus ditempel. Boleh nanti kamu buat mappingnya ki nggak harus nopo lingkaran. Ya. Ya, siapa yang mau tulis duluan? Sekarang ada yang menempel, ada yang menulis seperti itu. Silakan dibagi tugasnya ya, biar nanti selama masih ada waktu 10 menit, jadi pekerjaan selesai bersama-sama seperti itu. Oke, 1, 2, oke. Masih ada berapa? Ya, yuk. Nanti diperindah ya, Mas. Apa kurang? 1 kelompok mau 2 apa spidolnya? Mau 2? Yang mau minta spidol lagi boleh, biar cepat menyelesaikan tugasnya. Ya nggak apa-apa. Santai Bor, santai. Ya boleh. Ya. Oke. Kok kayak Ya, oke, masih ada 3 lagi loh, Mas. mirip
Ini gitu. Oke, ya apalagi? Gimana sudah? Siapa sudah? Apa sudah? Apalagi Mas? Ya, ya boleh. Kan iki sih kan sing penting. Garis. Nanti kalau menempelnya bagaimana? Jadi pembacanya lebih enak. Ya, terus menulisnya gimana? Nah, medun. Mana ada berdiri? Nah, ya terserah kalian diskusikan. Nah, itu hanya contoh sekilas. Kalian bisa membuat lebih indah, lebih rapi. Ya, mau butuh spidol lagi po, biar cepat. Oh? Sudah dapat berapa? Belum? Ayo. Pertanyaannya Ya? tulis nggak? Pertanyaan. Tidak, langsung jawabannya saja ya. Lengkap, rapi, jawabannya sesuai yang diinginkan. Ya 7 menit lagi loh. Cepat Sofi. Tulisan mati dong. Mireng kayak gini deh langsung red. Jelas spidol juga. Ya, siapa yang menulis ya? Ayo. Bu Susi, Dalam? masih ada spidol nggak? Masih? Silahkan. Mau berapa? Satu. Ya gede beneran. Iya. Yang mau membutuhkan spidol boleh angkat tangan. Apa? Iki apa iki jawaban apa? Apa? Ya dibagi tugasnya biar selesai tepat waktu. Masih ada waktu 6 menit. Ini sak kene iki ora. Ndi wae tanggone? Hilma kok mundur banget Hilma. Yes. Ya. Ya mana apa? Beberapa warga di Indonesia. Gak apa-apa yang tulisannya bagus, bisa dibaca. Ya, Salong nggak sketsa? Hah? Sketsa gambar. Ini kita. Ini kok Agak diperbesar sedikit tulisannya nanti ya. diluruskan. Ini. Beberapa warga di Indonesia. Oke, yuk masih ada 5. Bersegera. Di mana lagi? Ya. Sudah ada toh Mbak? Sudah dibuat toh? Sudah selesai toh? Ya yuk kayak dituangkan di situ. Ya kayak ditulis Mbak. Terkena wabah COVID-19 Mbak Rona nulis juga nggak apa-apa yuk. Mau pinjam spidol lagi? Boleh. Bagaimana menggunakan aturan kesehatan? Yuk yang belum selesai, adakah yang mau pinjam spidol lagi? Masih ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah selesai nanti diperindah ya Mas. Oke. Menggunakan aturan meninggalnya ya? Iya. Wabah COVID-19 meninggal dunia. Empat menit.
Yang ngedotan anak kapan dapat perusahaan sudah saat panas. Orangnya masak. Kesehatan. Mas. Kapan? Akhir tahun 2019. Gini. Akhir tahun. Ya wes, awal tahun 2020. Melakukan 3M. Kalau ini kenapa atau mengapa? KPM. Di pemakaman jenazah COVID-19. Kalau bahasa Indonesia apa yang benar? 2020. Ya jujur selesaikan dulu nggak apa-apa ya. 2000. Jangan apa ya? No. Ya, kurang satu loh mas. Nah, masih ada 3 menit mbak, mas. Karena tidak memenuhi Baru hadir. COVID-19. Masih ada 3 ya mbak. Ayo. Cuma tinggal tuliskan saja toh. Mau dibantu teman yang lain? Enggak. Ya. Yuk. Bersegera. Karena tidak memenuhi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Wes. Mau dibentuk apa? Memenuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini enggak apa? Tiga apa? Awan ya. Mau lagi spidolnya? Gitu. Yuk, berbagi tugas yuk. Ayo sayang. Dicoret aja nggak apa-apa. Nah, coret sekali, udah. Kali saja sayang. Awan apa? Terus? Tapi dia beda apa? Kita sakit itu. Cilik. Gue panah lah, rasah ya. Kamu bape napi? Dan di tangan. Yongku gampang. Yes. Jangan, kini kamu lanjut ke Oh iya benar. Yuk, dibacakan lagi mbak. Apa? Adakah kelompok yang sudah selesai? Masih belum? Sudah pak? Kasih panah bu. Oh ya. Gini. Ditulis kelompoknya ya. Di mana? Di belakang pada. Di bawah sini boleh, di pojokan boleh. Gini kelompok 3. Kelompoknya Mbak Arfa, Mbak siapa lagi nih? Hilma, Mbak Dinda sama Sofi. Mbak Sofi. Gini. Kelompok 4. Romawi 1, terus V 1. Kelompok 4 sudah selesai. Kurang menuliskan nama kelompok saja. Ayo Mas Di, beri kreasimu. Cuma anak panah sama tulisan saja. Mbak dibentuk apa?
Nah, kok anak masa antisipasi. Ini sudah setengah 9 kurang 2 menit. Tadi kesepakatannya setengah 9 kurang 5 menit ya. Sudah? Mau ditempel? Gambarnya itu ditempel ning duri iki ya. Dipendet enggak? Ini kilo plaster itu kilo. Nah. Ini ditempel di mana? Ya. Apa ditempel dulu aja ini? Di mana? Di tembok situ. Iya, di belakang kalian. 1. Gunting aja ya biar rapi ya. Atas sana. Enggak masa ya. Jadi tempel dulu aja Mbak, nanti yang bawah menyusul. Yuk. Itu di kacanya coba. Nah. Ini Mbak yang bawah Mbak. Satu lagi sayang. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah? Dibentuk double tip aja. Oh ya. Oke, sip. Terima kasih kepada kelompoknya Mbak Arfa, Mbak Hilma, Mbak Dida dan dalam. Mau menghias dulu? Udah selesai waktunya, ditempel dulu saja ya. Jadi tadi itu ada yang menghias, ada yang menulis, ada yang berpikir gitu. Tidak apa-apa. Yuk kita tempel di belakang kalian. Di dindingnya aja ya. Pasang dulu ini. Jangan terlalu minggir, nanti tidak betul. Nah. Oke. Silakan direkatkan. Hai guys, jadi Iya, ditulis dulu. kita Nyambung, iya. Jadi antar kalimat itu nyambung ya. Yang runtut antar kayak bait, bukan bait. Kalau kayak apa? Nah, bait itu nanti di puisi. Nanti saat kalian membuat berita, jangan lupa kalian juga menuliskannya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan ya di dalam. Bagaimana? Iya. Iya, betul. Iya. pada awal tahun 2020 wabah Ulang tahun. Ada yang tahu? Penulisan COVID dan angka 19 itu diberi tanda hubung. Mengapa? Karena menggunakan menyertakan tahun. Karena di situ ada kata dan angka. Jadi setiap kalian menuliskan ada kata dan angka itu diberi tanda
hubung. Oke, tadi yang pertama kali selesai membuat mind mapping kelompoknya siapa? Mbak Arfa, Mbak Hilma, Mbak Dida, dan Mbak Sofi. Bu Susi tadi sudah bilang ya, tadi yang rapi, terus selesai awal akan diberi reward atau hadiah. Maju semua atau maju satu perwakilan saja? Oh ya, satu. Gini jenengan Bu. Jadi kelompoknya bekerja samanya bagus, terus penulisannya juga rapi dan tepat waktu. Selamat kepada kelompok 4. Beri aplaus untuk teman-temanmu yang sudah menyelesaikan tepat waktu. Sudah Bu? Ya, terima kasih. Mind mapping ya. Nah, di situ sudah tertuliskan unsur-unsur berita. Nah, dari unsur-unsur berita yang sudah kalian tuliskan itu, kalian tadi apa tujuan pembelajaran hari ini? Selain mengidentifikasi, membuat teks berita, masih ada satu indikator yang akan kalian kerjakan, yaitu membuat teks berita berdasarkan mind mapping atau peta pikiran yang sudah kalian buat. Bu Susi sudah membagikan lembar kerjanya di meja kalian. Oke? Dituliskan nama kelompok dan ditulis sesuai dengan kaidah kebahasaan ya. Jadi awal kalimat, kapital, terus setiap paragraf itu nanti menjorok. Antara kalimat satu dan kalimat yang lain itu berkesinambungan. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun berita, menentukan topik tadi sudah ya. Yang ada di tengah itu topiknya, terus mengumpulkan bahan berita melalui pengamatan ya kalian. Tadi pengamatan gambar, menyusun berita dengan konsep itu tadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana sudah dibuat kalian dengan mind mapping. Nomor 4, menyusun kalimat-kalimat berita dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, itu saat kalian nanti di lembar kerja yang sudah dibagikan. Menyusun berita dengan memperhatikan keruntutan, dan sebelum kalian meluncurkan berita kalian atau mempublikasikan berita kalian, jangan lupa dikoreksi kembali tulisan yang siap, semangat. Oke. Pre-memori aja Bu ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah dikumpulkan dari masing-masing kelompok. Nah, kesimpulannya apa kalian belajar hari ini? Dapat apa? Dapat membuat, menulis berita. Apalagi? Apa Mas? Kalian hari ini mendapatkan apa? Informasi apa? Kebakaran. Dapat mengumpulkan informasi melalui apa tadi yang kalian mind mapping yang kalian buat gitu ya. Kalian dapat menuliskan teks berita dari pembuatan mind mapping terlebih. Kelas 8B yang sudah bersemangat sekali mengikuti KBM pada siang hari ini. Bu Susi mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Apakah kalian merasa senang dengan pelajaran hari ini? Ngantuk tidak? Ngantuk. Oke, terima kasih sekali kepada Mas dan Mbak yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Saya minta kepada Mas Nanda yuk untuk memimpin doa penutup. Marilah teman-teman. Marilah teman-teman. Kita akhiri KBM pada siang hari ini ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Nanda. Bu Susi akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.